Titik beratkan, yang pertama itu harus dalam isinya, maksudnya adalah kamu tuh benar-benar harus nge-research subjek atau jurusan yang kamu pilih dan kenapa kamu pengen milih itu, kenapa kamu milih Korea, kenapa kamu milih jurusan itu. Jangan sampai kamu kirim essay ngomongin masalah aku tuh suka K-pop, aku tuh suka drama, aku tuh suka kebudayaan Korea. 여러분 모두 다 안녕하세요 이 밤에 모두 다 안녕하세요 고민이 있는 분 안녕하세요 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 라라라라라 안녕하세요 라라라라라 안녕하세요 라라라라라 안녕하세요 안녕하세요. Annyeonghaseyo. Jadi di sini di video pertama ini aku mau sharing soal gimana caranya masuk SNU. Aku di sini di Seoul National University nerima beasiswa LPDP. Nah, beasiswa LPDP ini kan dari Kementerian Keuangan dari Indonesia. Jadi nggak kayak KGSP ya. Kalau dari pemerintah Korea itu daftarin kan, kayak sekali jalan kamu daftar beasiswa, kamu juga bisa masuk universitasnya langsung kalau diterima gitu kan. Nah, kalau LPDP beasiswanya daftar sendiri, universitasnya juga harus daftar sendiri. Jadi gimana caranya buat masuk ke sini? Itu aku akan jabarin. Jadi buat masuk SNU ini, selain submit semuanya via dokumen via online, kita juga harus ngepostin. Nah, aku mepet banget waktu itu, kayak 2 hari. Cuman ada waktu 2 hari, jadi aku lewat DHL. Terus daftarnya jadi via online. Ini ada websitenya. Sekarang lagi bukaan, SNU itu lagi bukaan. Jadi buat kalian yang tertarik buat daftar ke SNU, mungkin bisa coba-coba. Tapi coba-cobanya ini berbayar ya, soalnya nggak daftar di semua sekolah di Korea itu ada biaya pendaftarannya. Kalau SNU itu 90.000 won ya dulu aku. Sekarang aku kurang ngerti, mungkin bisa dicek di webnya. Won itu sama kayak hampir sejutaan lah, sejuta rupiah ya. Nah, untuk step-stepnya, jadi untuk online ini deadline-nya tuh cuma dikasih waktu 10 hari untuk yang berkas ini harus dinotarisin dan harus orisinil. Itu ada ijazah satu pertama, terus transkrip, terus ada juga proficiency test. Kamu nggak mesti harus ada topik. Aku dulu IELTS, jadi IELTS itu juga boleh. Nah, IELTS itu kalau untuk S2 minimal 6, kalau untuk PhD itu minimal 6,5. Kan ini tanggal 20 itu mesti buat akun di websitenya. Jadi website SNU Admission. Masukin email, masukin data diri dan semuanya. Kira-kira kayak gini. Nah, di formulir aplikasi di web ini masukin data diri personal, email, data keluarga, dan juga kamu pilih deh itu major sama jurusan semuanya, language proficiency, dan upload deh semua dokumennya. Setelah data-data personal itu udah masuk, itu kamu tinggal upload kayak berkas-berkas dokumennya. Nah, tapi yang penting dari segala-galanya itu adalah essay kamu. Jadi essay kamu itu pasti bakal dibaca banget kan. Dan essay kamu itu yang bakal nentuin kamu masuk atau enggak. Essay ini itu terdiri dari 4 pertanyaan. Dan satu pertanyaannya itu harus diisi 4.000 bytes. Jadi mungkin 4.000 karakter gitu ya. Jadi nanti di setiap pertanyaannya itu harus diisi 4.000 karakter. Aku share di sini gimana dulu aku ngisi essay-nya, dan semoga aja ini pertanyaannya masih sama ya. Tapi kayaknya masih sama sih, kayaknya nggak bakal beda. Cuman ini aku share yang punya aku. Dititik beratkan, yang pertama itu harus dalam isinya, maksudnya adalah kamu tuh benar-benar harus nge-research
subjek atau jurusan yang kamu pilih dan kenapa kamu pengen milih itu, kenapa kamu milih Korea, kenapa kamu milih jurusan itu. Jangan sampai kamu kirim essay ngomongin masalah aku tuh suka K-pop, aku tuh suka drama, aku tuh suka kebudayaan Korea. Hampir semua orang suka gitu. Apa yang ngebedain kamu gitu kan. Jadi sebelum aku daftar di sini, itu tuh aku sering banget lihat vlog-vlog kayak yang daftar lagi SP, yang daftar ke Korea gitu. Pasti mereka-mereka yang keterima, mereka tuh pasti ngewanti-wanti jangan sampai kalian ngomongin soal Korean drama atau K-pop di essay kalian atau pas kalian wawancara. Itu kalian pasti bakal dari awal kayak disentil, udah didis gitulah istilahnya. Udah deh, langsung aku share aja punya aku gimana aku nulisnya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, gue cantumin di sini. Please describe any unique characteristic of your institutions or distinctive qualities of your previous education. Jadi di pertanyaan pertama ini aku ngejelasin sebrief mungkin, sejelas mungkin aku tuh lulusan mana dan aku tuh aktif gimana, terus kayak waktu aku kuliah tuh aku aktif di kayak program apa atau aktif di mana, pokoknya biar mereka tuh kayak impress gitu sama kamu. Di sini juga di paragraf pertama kan aku ngejelasin masalah universitasku, aku dari mana. Terus yang paragraf kedua ini aku jelasin soal aktifnya aku di universitas itu tuh apa aja, aku ngapain aja gitu. Kayak aku tuh berapa kali ikut kayak exchange program. Dulu pernah kayak immersion sama Adelaide University sama Sydney University juga. Jadi itu sih beberapa yang aku cantumin di situ. Dan itu kalau misalnya pun kamu aktif di organisasi juga akan mendukung. Misalnya kamu aktif di organisasi BEM atau organisasi departemen, itu bisa banget dicantumin. Atau kamu kegiatan sosialnya aktif, itu gak apa-apa banget dicantumin. Pokoknya istilahnya kamu mahasiswa aktif lah. Terus yang paragraf ketiga itu aku ngobrolin soal interest aku, kegiatan yang bikin kamu ngarahin ke interest kamu. Jadi di situ aku nggak begitu dalam ngebahas interest aku, tapi kayak aku ngebahas background gimana aku sangat tertarik sama architectural heritage gitu. Nah, baru di pertanyaan kedua itu, in relation to your academic interest and personal perspective, please describe your aptitude and motivation for the department of your choice, including your preparation for this field of study, your academic achievement and commitment. Jadi intinya tadi kan di pertanyaan pertama aku di paragraf ketiga jawabanku itu udah ngejelasin soal interestnya di mana gitu kan. Nah, di sini lebih ditekanin lagi interestku tuh gimana soal South Korea. Jangan interestnya soal K-pop sama K-movie atau K-drama ya. Jadi di sini kamu ngejelasin soal gimana kamu tertarik dengan South Korea, tapi dihubungin sama interest kamu gitu. Nah, karena aku tadi heritage architecture, jadi di sini aku ngejelasin kalau aku tuh amazed banget lah sama South Korea yang termasuk kemakan modernisasi, tapi dia tuh benar-benar bisa menjaga heritage-nya dengan baik. Nah, aku sertain contoh soalnya di Indonesia tuh nggak sebagus itu. Di Indonesia banyak banget heritage yang dibongkar. Nah, kayak sampai aku kasih case-nya. Jadi case-nya itu aku kasih di paragraf ketiga. Banyak banget case di mana Indonesia itu ada kasus heritage ya, bangunan kebudayaan yang udah dimasukin ke situs budaya tapi tetap aja kebongkar gitu gara-gara ngebuka shopping mall atau ngebuka hotel. Itu ada beberapa yang aku kumpulin juga dari beberapa sumber dan aku masukin ke essay aku. Jadi essaymu tuh jadi lebih dalam gitu kan, jadi perlu riset lah intinya. Terus di pertanyaan ketiga itu personal essay yang ngebantu kita buat lebih mengenalmu. Jadi intinya di luar kelas, di luar nilai, kayak cerita juga yang ngebuat kita tuh jadi lebih mengenal kamu. Nah, intinya kayak gitu ya pertanyaan ketiga. Nah, di sini aku ngejelasin soal background keluarga aku, terus sama pengalaman tersedih aku juga waktu kuliah. Nah, kamu harus nunjukin kalau kamu tuh orangnya nggak mudah menyerah gitu. Misalnya kayak aku ya, aku ngeliatin kalau di sini tuh aku berat di awal, tapi aku mencoba berbagai cara buat nge-solve problem aku ini. Jadi mereka juga bakal mikir, oh kalau misalnya nanti dia tinggal di luar negeri, mungkin dia akan lebih surprise juga karena dia udah pernah di titik ini. Nah, kayak gitu. Jadi kalian harus menjual menjual cerita juga sih. Dan ini nggak boleh ngada-ngada juga ya, jadi emang ini terjadi gitu waktu itu.
Jadi intinya di paragraf pertama itu aku ngomongin soal kayak aku tuh bukan dari keluarga yang kaya, jadi aku bukan dari keluarga yang berada, tapi ibu bapakku tuh menanamkan prinsip-prinsip disiplin untuk membantu orang lain dan sebagainya, ngebuat mereka mengenal kamu tuh dari background keluarga yang seperti apa. Nah kayak gitu. Yang kedua itu aku ngobrolin masalah S1 tuh aku ada kayak acara trip ke luar negeri gitu yang ngabisin duit. Dan dulu kan waktu S1 tuh aku bidik misi, nah uang sakunya kan per 3 bulan dikasih uang saku, cuman butuh banyak banget duit buat si trip ini. Di situ aku nyeritain gimana aku kerja keras buat ngumpulin duit buat ke luar negeri waktu itu. Tapi di situ juga kalian harus memasukkan kayak kata-kata yang positif yang bikin kalian tuh kelihatan bener-bener kerja keras tapi nggak capek gitu loh. Malah justru kalian tuh dapat pengalaman dari situ. Terus isi yang terakhir itu tentang study plan. Di study plan ini kalian bener-bener harus ngelihatin kalau kalian tuh bener-bener pengen ke jurusan ini, dan kalian udah harus nge-search sebanyak mungkin soal jurusan yang kalian tuju. Kalian tuangin di situ. Kayak apa yang pengen kamu ambil di semester 1, semester 2, semester 3 atau sampai semester terakhir. Tesis kamu nanti judulnya tentang apa atau kira-kira temanya tentang apa. Dan juga bahkan aku ngomongin soal ekstrakurikuler gitu kan. Nah, itu di paragraf pertama soal jurusan yang pengen aku tempuh di situ, sama semua kredit yang mau aku ambil di situ, sama tesisnya kira-kira tentang apa. Yang kedua itu juga masih soal konsentrasi kelasnya. Terus yang paragraf ketiga ya cuman tentang ekstrakurikulernya itu. Nah paragraf keempat ini itu kayak tujuan kamu setelah lulus tuh bakal kayak apa. Terus habis itu kamu harus masukin emailnya si recommendermu. Jadi recommendation letter kalau di sini itu nggak dalam bentuk letter ya, nggak dalam bentuk hard copy. Jadi kamu masukin email recommendermu, habis dimasukin itu nanti mereka akan otomatis kirim email recommendermu, misalnya dosennya. Dulu tuh akan lebih baik kalau misalnya recommendermu itu emailnya yang official. Misalnya nih aku dulu kan dosenku dosen UGM, jadi yang dimasukin tuh ya kayak email yang @ugm.ac.id itu 2 orang, jadi 2 orang recommender. Kayaknya rekomendasi ini sangat penting juga sih selain dari dokumen ya. Jadi itu juga yang menentukan kamu bisa masuk atau enggak. Itulah tadi kayak step-stepnya gimana daftar ke SNU, ke Seoul National University. Buat kalian yang lagi berjuang buat ke sini, ya semoga dikasih kelancaran dan semoga rezeki. Buat kalian yang masih ada pertanyaan bisa kirim DM ke Instagram aku. Oh, di Instagram aku juga udah aku jelasin soal gimana dapet LPDP ke sini. Jadi kayak tips-tips LPDP juga aku kasih di IGTV Instagram aku. Semoga video kali ini bermanfaat. Kalau misalnya ada kata yang kurang berkenan, mohon pengertiannya. Pejuang beasiswa, semangat. Bismillah. Wish you luck. Assalamualaikum.